Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Kita belajar kembali dalam pembelajaran jarak jauh dalam jaringan belajar dari rumah. Tetap semangat walaupun dalam masa pandemik ini. Sebelum belajar kita baca surat Al-Fatihah. Bibarakatil Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bapak tidak akan bosan-bosan mengingatkan kepada kalian semua, berperilaku hidup bersih dan sehat itu penting. Jaga kesehatan kalian agar kalian bisa melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Baik, kita lanjutkan pembelajarannya. Nah, kita akan belajar di tema 2, subtema 2, pembelajaran kelima. Meskipun Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan, Belanda kembali ingin menjajah Indonesia. Oleh karena itu, para pejuang bangsa tetap melakukan perjuangan dengan berbagai macam cara untuk mengusir penjajah dari tanah air. Para pejuang bekerja sama berjuang untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mengusir penjajah. Sebagian perjuangan dilakukan dengan melakukan berbagai perundingan yang telah kamu baca pada pembelajaran sebelumnya. Para pejuang lainnya melakukan perjuangan dengan cara berperang, seperti pertempuran yang terjadi di berbagai daerah yang telah kamu pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Pertempuran yang cukup terkenal adalah agresi militer 1 dan agresi militer 2. Cari tahu informasi tentang kedua pertempuran tersebut. Kamu bisa bertanya kepada orang tuamu atau mencari di berbagai sumber seperti internet, ensiklopedia, dan lain-lain. Nah, ternyata Belanda ini masih menginginkan negara ini menjadi negara boneka di bawah negara Belanda. Walaupun negara Indonesia sudah mengumumkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi para pejuang kita dalam yang dulu itu masih menjalankan perjuangannya. Baik, agresi militer Belanda 1. Nah, Bapak akan coba jelaskan sedikit tentang agresi militer Belanda 1. Nah, agresi militer Belanda 1 itu dipicu dari perjanjian Linggarjati membuat Indonesia Belanda kembali berselisih. Perselisihan membuat hubungan keduanya semakin memburuk. Pada tanggal 27 Mei 1947 Belanda mengirim catatan yang berupa ultimatum. Isi catatan tersebut adalah sebagai berikut. Membentuk pemerintahan sementara secara bersama, membentuk mata uang bersama dengan membentuk badan bersama yang menentukan nilai uang itu terhadap mata uang asing. Yang ketiga, menuntut pengiriman beras ke daerah yang dikuasai Belanda. Yang keempat adalah menyelenggarakan penilikan bersama atas impor dan ekspor. Selanjutnya, setelah itu akhirnya rakyat Indonesia pun bereaksi dari ultimatum Belanda tersebut. Perdana Menteri Sultan Syahir menyatakan kesediaan untuk mengakui kedaulatan Belanda selama masa peralihan, tetapi menolak pasukan penjaga keamanan bersama. Jawaban Sultan Syahir mendatangkan reaksi keras dari partai-partai politik di Indonesia. Akibatnya, kabinet Syahir jatuh. Sultan Syahir kemudian diganti oleh Amir Syarifuddin. Pada tanggal 15 Juli 1947, Belanda mengirim catatan berupa ultimatum kedua,
yang isinya tentang perintah untuk membentuk pasukan penjaga keamanan bersama dan meminta Indonesia menghentikan permusuhan dengan Belanda. Pihak Belanda memberi waktu 32 jam bagi Indonesia untuk menanggapinya. Akhirnya pada tanggal 17 Juli 1947 Indonesia memberi jawaban melalui Radio Republik Indonesia. Tetapi itu ditolak oleh pihak Belanda. Nah, sehingga pada tanggal 27 Juli 1947, Belanda melancarkan serangan serentak kepada daerah Republik Indonesia. Serangan itu dikenal dengan agresi militer Belanda I atau Perang Kolonial I. Pasukan Belanda menggempur daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Dalam menghadapi serangan tersebut, pasukan TNI membentuk daerah-daerah perang gerilyanya. Dengan taktik tersebut, hanya kota-kota saja yang berhasil dikuasai Belanda, sementara luar kota menjadi daerah gerilya pasukan Republik Indonesia. Nah, ini taktik gerilya ini anak-anak dicetuskan atau ide dari Jenderal Sudirman ya, Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nah, taktik gerilya ini membuat kewalahan tentara Belanda dalam menghadapi pasukan TNI Indonesia. Sehingga di berbagai pertempuran dengan menggunakan taktik gerilya ini, Indonesia bisa memukul mundur pasukan Belanda. Nah, ini adalah gambar salah satu masuknya tentara Belanda ke Indonesia dalam aksinya untuk melaksanakan perang agresi militer. Maksud agresi militer itu menyerang dengan pasukan ya. Agresi militer ya, dengan militer pasukan. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Ya. Tindakan Belanda melakukan agresi militernya terhadap Indonesia menimbulkan reaksi keras dari luar negeri. India dan Australia meminta agar masalah Indonesia-Belanda dibahas dalam Dewan Keamanan PBB. PBB itu kepanjangan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sampai sekarang masih ada. Dewan Keamanan PBB kemudian memerintahkan penghentian tembak-menembak pada tanggal 1 Agustus 1947. Pada tanggal 4 Agustus 1947 dilakukan gencatan senjata. Gencatan senjata artinya tidak ada pertempuran. Namun Belanda masih terus memperluas wilayahnya. Batas terakhir perluasan wilayah yang dikuasai itulah yang dituntut sebagai garis pemisah yang kemudian dikenal sebagai garis Panmure, garis pemisah antara wilayah negara Indonesia dengan wilayah jajahan Belanda, itu maksudnya. Nah, walaupun sudah gencatan senjata, tapi berulang kali Belanda itu melakukan pelanggaran, banyak melakukan penyerangan dan sebagainya. Nah, ini adalah pasukan Belanda menyerang Indonesia dalam agresi militer Belanda ke-1. Kita lanjut anak-anak. Nah, sekarang kita akan belajar agresi militer Belanda kedua. Mungkin informasi ini hanya sebatas sekilas saja. Kalian bisa cari tahu di internet apa sih itu agresi militer Belanda supaya wawasan sejarah kalian ini bisa bertambah. Baik. Nah, ini diawali dari Perjanjian Renville. Perjanjian Renville tidak membuat Belanda berhenti melakukan politik pecah belah. Nah, Belanda mendirikan beberapa negara boneka untuk mengepung Indonesia, misalnya negara Jawa Timur dan negara Madura. Selain itu, Indonesia pun harus menghadapi pemberontakan dalam negeri yang dilancarkan oleh PKI, Partai Komunis Indonesia, yang dipimpin oleh Musso di Madiun, Jawa Timur. Nah, selanjutnya, terjadilah pada tanggal 18 Desember 1948, Dr. Bill sebagai wakil tinggi mahkota Belanda memberitahu delegasi RI dan KTN. KTN itu adalah kelompok 3 negara ya.
bahwa Belanda sudah tidak terkait lagi dengan perjanjian Renville, sehingga pada tanggal 19 Desember 1948 pukul 6 pagi Belanda melancarkan agresi militernya yang kedua. Belanda melakukan serangan darat maupun udara ke ibu kota RI di Yogyakarta. Nah, jadi Yogyakarta itu sekarang disebut Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena dulunya sejarahnya Yogyakarta ini sebagai ibu kota negara Indonesia dalam masa kemerdekaan ya. Lapangan terbang Maguwo Adi Sucipto dibom dan diduduki. Dan presiden dan wakil presiden Indonesia pun dan beberapa pejabat tinggi negara ditawan Belanda di bawah ke Bangka. Jadi Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta ini ditawan oleh Belanda ya. Nah, ini adalah agresi militer Belanda yang kedua. Gambar. Dewan Keamanan PBB kembali membahas agresi militer Belanda kedua pada 28 Januari 1949. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi terhadap Belanda. Resolusi itu berisi tentang perintah penghentian semua operasi militer Belanda dan aktivitas gerilyanya. Di Dewan Keamanan PBB ini memerintahkan supaya tidak ada kontak senjata antara pasukan Belanda dengan pasukan Indonesia. Nah, ini adalah foto di mana Jogja sudah dikuasai oleh Belanda, dan ini Presiden Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebelah sini, sebelah samping digambar di sebelah kanan ya. Kalau di Soekarno berarti sebelah kirinya. Ini adalah Dr. Muhammad Hatta beserta para pejabat lainnya ini ditangkap oleh Belanda dan dibawa ke Bangka. Kita lanjut. Nah, selanjutnya dari pelajaran sejarah kita masuk di pembelajaran berhitung ya. Mudah-mudahan dengan berhitung ini kalian bisa ya. Baik. Nah, ada soal di buku tematik itu. Di pembelajaran kelima kalian bisa buka. Perhatikan soal cerita berikut. Siti mempunyai 0,8 meter pita berwarna merah. 1/4 dari pita tersebut akan digunakan untuk menghias kado pada ulang tahun adiknya. Sisanya digunakan untuk mengikat rambut. Jadi Siti mempunyai 0,8 meter pita. 1/4 dari 0,8 digunakan untuk menghias kado, dan sisanya digunakan untuk mengikat rambut. Baik, apa pertanyaannya? Nah, berapa meter pita yang digunakan untuk menghias kado? Jadi berapa meter pita yang digunakan untuk menghias kado? Soal yang kedua, berapa meter pita yang digunakan untuk mengikat rambut? Baik, kita selesaikan. Kalian bisa juga lihat contohnya ini. Langkah-langkah menyelesaikan masalah. Kita tulis diketahui panjang pita yang punya Siti itu 0,8 meter. Digunakan untuk menghias kado 1/4 dari seluruh pita. Terus ditanyakan berapa meter pita yang digunakan untuk pembungkus kado, dan berapa meter pita yang digunakan untuk mengikat rambut. Kita jawab. Langkah yang pertama, ubahlah desimal ke dalam bentuk pecahan. Berarti 0,8 ini 0,8 meter ya, sama dengan 8/10. Seperti yang sudah Bapak jelaskan kemarin, ketika ada di belakang koma satu bilangan, maka ini nilai tempatnya per 10. Maka
0,8 ini pecahan biasanya adalah 8/10. Atau bisa disederhanakan menjadi 4/5. Dari mana 4/5? Nah, ini. Menyederhanakan pecahan biasa, kalian dengan mencari EPB dari 8 dan 10. Berapakah EPB dari 8 dan 10? EPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Seperti pembelajaran yang sudah dijelaskan kemarin, bahwa EPB dari 8 dan 10 adalah 2 ya, 2. Maka 8 dibagi 2 sama dengan 4, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, pecahan sederhana dari 8/10 adalah 4/5. 8/10 sama dengan 4/5, sama dengan 0,8. Ya, paham anak-anak sampai sini? Oke. Lanjut ya. Kita masuk di langkah kedua. Dari langkah kedua, kalikan 4/5. 4/5, berarti 4/5 ini apa? Panjang pita siti ya. Panjang pita siti. Ini 4/5 atau 0,8. Kalikan 4/5 dengan 1/4. 1/4 apa? 1/4 itu adalah pita yang digunakan untuk menghias kado. Ya, dikalikan 4/5 dikali 1/4. 4/5 kita tulis, kalinya kita tulis 1/4. Kalikan yang atas kali yang atas, 4 kali 1 sama dengan 4. 5 dikali 4 sama dengan 20. Jadi hasilnya 4/20. Atau disederhanakan menjadi 1/5 meter. 1/5 meter. Sederhanakan dengan mencari EPB dari 4 dan 20. Berapakah EPB dari 4 dan 20? Caranya Bapak sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, caranya EPB dari 4 dan 20 adalah 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Ini sederhanakan. Jadi, pita yang digunakan untuk menghias kado itu adalah 1/5 meter. Nah, 1/5 meter ini kamu bisa ubah ke dalam bentuk desimal. Nah, berapa bentuk desimalnya? 0,2 meter. Dari mana 0,2 meter? 1/5 itu artinya 1 dibagi 5. 1 dibagi 5 tidak bisa, maka ditambah 10, hasilnya 0, 10 dibagi 2, 10 dibagi 5, maaf, sama dengan 2. Jadi 0,2. Oke, anak-anak paham? Ya, paham ya? Tentunya ini sudah dijelaskan. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Cara-cara seperti ini perlu kalian perhatikan dan perlu kalian kuasai agar apabila ada soal yang baru ini tidak terkejut atau tidak kaget, sehingga semua bentuk soal bisa kalian kerjakan dengan baik. Baik anak-anak ya. Jadi 1/5 itu diubah menjadi pecahan desimalnya 0,2 meter. 0,2 meter ini apa? Pita yang digunakan untuk menghias kado. 1/4 dari 0,8. Paham? Baik. Nah, sedangkan pita yang digunakan untuk mengikat rambut adalah tinggal kurangikan saja. Panjang pitanya 0,8 meter. Sedangkan pita yang digunakan untuk menghias kado 0,2 meter. Sama dengan titik-titik.
Tulis lagi. Nah, cara ini 0,8 dikurangi 0,2. Ini di kotret ya. Cara pengurangan cara bersusun pendek. Kurangi 8 kurangi 2, 6. Komanya lurus. 0 kurangi 0, 0. Berarti 0,6. Jadi pita yang digunakan untuk mengikat rambut adalah 0,6 meter. Pita yang digunakan untuk menghias kado 0,2 meter. Dan pita yang digunakan untuk mengikat rambut 0,6 meter. Nah, sampai di sini anak-anak paham? Nah, mudah-mudahan kalian paham ya. Dan mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kalaupun masih pusing, masih kene mengerutkan alisnya, tinggal putar saja videonya beberapa kali. Oke, kita lanjutkan anak-anak pembelajarannya. Oh, tugas ya. Tugas berarti pembelajaran hari ini sampai pembelajaran tentang pelajaran IPS dan matematika. Sejarah tentang agresi militer Belanda 1, Belanda 2, dan matematika. Memecahkan masalah dari soal. Tugasnya, 1. Jelaskan sebab terjadinya agresi militer Belanda 1. Yang kedua, jelaskan sebab terjadinya agresi militer Belanda kedua. Nah, ini kalian tulis di buku tugasnya ya. Buku tugasnya. Yang ketiga, ini ada soal cerita. Ibu Edo mempunyai persediaan 2,5 kg gula di rumah. Hari ini ibu membeli lagi 1/4 kg gula di warung dekat rumah untuk tambahan membuat pesanan kue. Pertanyaannya, berapa kilogram jumlah gula keseluruhan? Jadi tinggal dijumlahkan ya. Jika gula tersebut hanya digunakan 2,7 kg, berapa sisa gula sekarang? Jadi tinggal jumlahkan lalu kurangkan ini. Nah, selanjutnya nomor 4, selesaikanlah soal-soal hitung campuran berikut. Yang dua soal ya. 6/35 ditambah 0,725. Ini mau kalian ubah menjadi pecahan biasa boleh, atau mau menjadikan pecahan desimal juga boleh ya. Atau dua-duanya boleh, lebih bagus. Berarti kalian lebih menguasai. Oke, yang kedua, 12/4/8 dikurangi 9,5 ditambah 0,25 sama dengan titik-titik ya. Kerjakan seperti pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan di pertemuan sebelumnya. Terima kasih. Selesai pembelajaran hari ini. Semoga kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tutup, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Semangat terus. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.